Kenalkan, nama saya Kinarsa. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra. Kenalkan, nama saya Hawa Ami Madani. Perkenalkan, nama saya Harkina Ramhadani. Perkenalkan, nama saya Siti Alifat Nisa. Perkenalkan, nama saya Yuniar Monika Zahra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai dan melihat proses pembuatan suatu usaha. Di sini kami sedang ada di PT Inovasi Mandiri. Sebelumnya permisi, kami dari SMAN 1 Cioma. Di sini kami mau wawancara dan mau juga tahu gimana sih cara proses pembuatan di usaha Bapak ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Yuniar Monika Zahra. Saya Muhammad Abdul Putra. Saya Siti Alifat Nisa. Saya Harpina Rahmadani. Saya Ibn Halisa. Saya Hawa Luwandani. Saya Hanifah Zahra. Ya, udah. Jadi kalau di perusahaan kami mengenai tentang biogas ya, teman-teman kan sini pengen tentang biogas. Nah, perusahaan kami sebenarnya menciptakan atau membuat alat untuk menghasilkan biogas. Ya, jadi kami itu bukan menjual biogasnya, tapi kita menjual alat untuk menghasilkan biogas. Apa itu namanya? Yaitu reaktor biogas namanya, atau digester biogas. Nah, digester biogas kita yang kita produksi itu terbuat dari fiberglass. Ya, fiberglass itu kalau disebut di Indonesianya itu serat kaca lah, serat kaca dengan beberapa bahan baku seperti resin, mat dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman nanti di sini ingin mempelajari tentang biogas, mungkin akan saya tunjukkan nanti cara pengolahannya. Ya, pengolahannya dari alat tersebut akan diolah yang akan nantinya menjadi biogas dan juga nanti pupuk organik. Nah, mungkin itu nanti saya akan jelaskan. Nah, sebelum ke sana mungkin ada pertanyaan, saya silakan. Pak. Jenis bidang usaha Bapak ini apa ya? Oke, jenis bidang usaha kami di sini kita bergerak di bidang peralatan atau penyedia peralatan pertanian, peternakan dan perikanan. Itu yang paling khusus. Dan yang kita jual yaitu nama alatnya itu tadi reaktor biogas atau digester biogas. Kalau boleh diceritakan apa sih latar belakang yang mendorong Bapak membuka usaha ini? Oke, untuk latar belakang kita membuka usaha ini, yang pertama kita ingin menyelamatkan para peternak itu dari pencemaran lingkungan. Ya, karena mindset orang di luar itu peternakan itu kan kotor, bau, jijik. Nah, mindset itu kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan edukasi kepada peternak bahwa peternakan itu bisa bersih kok. Bagaimana caranya? Cara yang paling pertama yaitu kita olah dulu limbahnya. Olah dulu pengeluaran dari hasil peternakan itu yang berupa yaitu kotoran. Nah, dari situ kita bisa mengolah kotoran itu sehingga menjadi nilai nantinya. Apa itu? Jadi pupuk. Ya, selain jadi pupuk, jadi apa? Kalau ada kita punya alat yang kita jual itu digester itu bisa jadi biogas. Biogasnya untuk apa? Yaitu untuk bahan bakar.
gitu. Jadi itu latar belakang kita ingin menyelamatkan para peternak, ingin memberi edukasi pada peternak supaya mereka itu beternak secara bersih, ya, tidak mencemari lingkungan, gitu kan. Dan orang datang ke tempat peternak pun nyaman, gitu. Intinya itu yang paling utama yang paling kita inginkan. Ada lagi? Buat mempersiapkan usaha ini, bagaimana kronologi persiapan Bapak saat pertama kali memulai usaha? Oke, salah. Yang pertama kali saya atau kita lakukan itu yang pertama, ya kita mencari orderan, ya, mencari pasar, ya, mencari pasar, mencari customer. Customer dari mana nih? Ya kita datangkan atau datangi peternak-peternak di sekitar kita. Nah dari situlah baru kita promosikan pada mereka, kita kenalkan alatnya. Pak, kita punya alat ini, Bapak mau beli nggak? Nah dari situlah mulai ada perbincangan sampai ada negosiasi. Dan nantinya akan ada namanya jual beli itu. Setelah mungkin promosi baru pemasaran kita pertama kita perkenalan dulu. Setelah itu kalau misalkan tidak dapat dari itu, kita sebar brosur. Gitu, kita sebar brosur ke beberapa peternakan, ke beberapa dinas, sehingga ada yang kontak kita, ya udah kita follow up itu. Pertanyaannya, kalau dari segi keuntungan sendiri, bagaimana Pak mungkin bisa sedikit mengenai omset penjualnya per hari dan perkiraan per bulannya? Ya, kalau omset per hari kita hitungan nggak per hari ya, tapi kita omset kita per tahun. Ya, kita per tahun omset kita kalau normal ya, kalau normal kita harus punya modal minimal 2 miliar per tahun itu. Ya, minimal 2 miliar dengan keuntungan kita di 3 miliar. Itu keuntungan kita itu per tahun. Ya, kalau memang lagi stabil. Ya, kalau misalkan kurang stabil, ya keuntungan kita kalau setahun ya sekitar di 1 miliar lah. Keuntungan dalam 1 tahun ya. Pertanyaannya, sarana apa yang digunakan oleh Bapak dalam usaha ini? Sarana. Kalau sarana sebenarnya banyak ya, sarana dan prasarana itu. Yang pertama ya kita harus punya gedung dulu yang pertama. Bukan merupakan fasilitas kita juga. Nah, terus sarananya untuk menjual suatu produk ya kita harus punya contoh. Nah, contohnya seperti apa ya? Kita buatkan di sini sarananya itu ada namanya, kita punya lahan 800 meter. Ya, itu lahan kita dinamakan lahan terpadu dan terintegrasi. Nah, di situ di lahan itu sebagai sarana kita untuk kita promosikan alat kita. Bagaimana caranya? Kita pasang alat itu di situ. Terus kita pasang inputnya dari kotoran ternak, dari kotoran sapi, ayam, domba. Nah, jadi customer datang ke sini kita nggak perlu jelaskan secara bayangan, tapi langsung real. Melihat di lapangan, oh ini alatnya seperti ini, cara fungsinya seperti ini, manfaatnya seperti ini, nah itu akan lebih mudah. Jadi sarana yang kita gunakan yaitu kita membuat lahan di situ semua ada. Apa yang menjadi alasan Bapak bisa mencapai tujuan yang ditetapkan? Alasannya? Iya. Kalau alasan kebutuhan, ya kalau alasan kebutuhan, tapi namanya usaha itu harus konsisten. Ya, kalau satu konsisten, satu produk ya udah satu produk. Namanya pengusaha itu ada turun ada naik wajar biasa, tapi dengan kita konsisten, percaya diri gitu kan, dan kita yakin itu bisa lebih bagus ke depannya, udah itu teruskan. Nah, jadi intinya itu konsisten dan satu barang aja, nggak usah macam-macam. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, nah tadi kan alasan yang mencapai tujuan usaha ya Pak. Kalau dari segi kelemahan ada nggak sih perkiraan dari Bapak alasan yang membuat tujuan usaha Bapak ini nggak terpenuhi? Oke, kelemahan kita banyak faktor. Yang pertama dari segi harga bahan baku, ya karena bahan baku kita kan masih impor. Impornya itu ada yang dari Cina, ada dari Jerman, ada dari Australia. Itu harganya fluktuatif. Di saat harga bahan baku naik, ya barang kita sudah naikin juga kan, sedangkan customer kan nggak mau. Nah itu suatu kelemahan kita. Ya. Terus ada juga dampak yang lain itu dari yang kemarin tuh pandemi, itu udah total mati kita, nggak bisa kita ini. Nah, terus yang lainnya mungkin dari tenaga kerja ya, dari tenaga kerja di sini ya harus benar-benar ahli dalam bidangnya, gitu kan. Kita contohnya sini ahli dalam PMK+, nggak semua bisa orang itu.
Itu beberapa. Apa saja yang menjadi faktor yang membahayakan usaha Bapak? Yang membahayakan. Yang pertama, kita bekerja harus safety semuanya. Ya, mulai dari karyawan kita harus jaga. Apanya itu dari sari kerjaannya? Karena kita di sini bergerak di bidang bahan kimia. Nah, bahan kimia itu kalau misalkan dia tidak menggunakan misalkan sarung tangan, sepatu boot, ya baju khusus itu kan mungkin berbahaya. Nah, di sini kita menyikapinya dengan cara melengkapi kebutuhan mereka, melengkapi kebutuhan karyawan sebagai untuk bekerja. Supaya apa? Supaya menjaga adanya kecelakaan dalam kerja. Seberapa Nah, gini, jadi di sini kami mau minta izin Bapak buat melihat proses pembuatan biogasnya sendiri. Oke, boleh silakan. Dan sore kita masukkan. Nah, dia setelah campur dengan air diaduk semua. Setelah diaduk diamkan. Jadi dia masuk dengan sendirinya masuk ke sini. Nah, masuk ke dalam tabung ini. Nah, di dalam tabung inilah biogas itu ada. Nah, dari sini diproses. Ini merupakan pipa kita menuju ke dapur. Dapur itu bisa masuk ke kompor, ke lampu, ke. Nah, dia proses nih, gasnya dipakai. Ada yang masuk, pasti ada yang keluar kan? Nah, yang keluar kita lihat di sana. Nah, ini yang keluar ini dijadikan pupuk organik. Sudah siap pakai. Nah, ini biogas ini kalau kita rumahnya jauh, ya mau dibawa ke rumah, kita tabungnya ini. Ini bisa dibawa kemana-mana. Dari pasangannya masukin yang isi udah pulang